Kondisi real kita ini sekarang adalah berada dalam ketidakpastian. Oke. Tidak ada aspek kehidupan yang sekarang berani menyatakan kita memiliki sebuah kepastian. Tidak ada semua kepastian. Kita hidup dalam ketidakpastian. Dan yang kedua, di dalam ketidakpastian itu kita sebenarnya menghadapi sebuah relativisme. Relativisme nilai. Merangkul penderitaan. Ya, merangkul ketiadaan, kekosongan, kehampaan, yang tanpa harapan itu. Sebagai bagian dari hidup yang masih dilewati. Itu adalah bagian. Ya. Nggak fatalistik itu, Pak? Bukan, dia memang sesuatu yang harus, bukan fatalistik kan begini, Pak. Kita tidak berjuang, kita hanya mau pasrah. Terima saya, pasrah. Jangan pernah bergeser pada dasar yang paling fundamental, yaitu Kristus. Ya. Kristuslah yang menjadi pijakan kita dalam melihat seluruh peristiwa, termasuk dalam hal ini adalah penderitaan sebagai satu realita. Karena itu iman kepada Kristus tidak pernah menyangkal penderitaan. Penderitaan itu diakui. Dan gereja memberikan ruang bagi umat, bagi kita untuk meratap. Sobat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus Laros sebagai penjaga warung. Ini sebuah program yang membahas isu-isu tentang pengajaran, doktrin, tentang teologi, tentang perkembangan-perkembangan di dunia, bagaimana itu dilihat dari perspektif iman Kristen, supaya dengan demikian kita dapat menempatkan iman itu dengan tepat untuk merespon berbagai macam isu-isu itu. Namanya juga warung, jadi Anda boleh nimbrung. Ya, silakan masuk nanti ke kolom komentar. Bila Anda ada pandangan tertentu yang Anda ingin sampaikan sesuai dengan topik kita, silakan tuliskan, dan narasumber kita yang kali ini adalah kembali Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang akan memberi kita inspirasi dengan topik merawat pengharapan kepada Allah. Pak Yo, selamat datang kembali di Warteg RI. Ya, senang bisa kembali berjumpa. Ya, Pak Pendeta Yo ini sekarang sudah menetap di Jakarta. Beliau banyak menulis buku. Ada berapa ya buku yang sudah ditulis? 25. 25. Lebih banyak dari gorengan yang ada di sini. Dan juga beliau punya channel media sosial. Apa namanya channel, Pak? Ada banyak, ada channel saya, tapi saya beri nama, tapi ada di TikTok, ada di Instagram. Nggak ada namanya? Nggak ada. Nggak ada nama channelnya? Nggak ada, ya nama saya aja. Oke, nama ya. Ya, nanti saudara, nantikan juga di channel YKB akan ada program baru yang khusus untuk Pak Yo, nanti namanya Pastor Yo Menjawab. Jadi Anda boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristiani, tentang kehidupan yang dilihat dari perspektif iman Kristen, dan Pak Yo akan menjawabnya. Silakan mulai sekarang. Anda mau tanya apa, Pak Yo siap menjawab. Oke Pak Yo, kita bicara mengenai merawat pengharapan kepada Allah. Bagaimana iman Kristen mendefinisikan pengharapan, Pak? Apakah pengharapan itu sama dengan berjiwa optimis? Ya. Nah, itulah yang seringkali kabur antara pengharapan dengan optimisme. Oke. Nah, optimisme yang dimasukkan di sini sebenarnya bukan optimisme yang positif, tapi optimisme yang naif. Jadi kita seringkali menyamakan pengharapan dengan optimisme naif yang tidak realistik, lalu kita bangun dengan sugesti-sugesti tertentu seakan-akan, lalu kita beri nama inilah pengharapan Kristen. Padahal pengharapan Kristen lebih luas dan lebih dalam daripada semua optimisme yang ada itu. Apa yang membedakannya, Pak? Ya, pengharapan Kristen itu adalah bukan spekulasi. Pengharapan Kristen itu merupakan sesuatu yang konkret historis, karena pengharapan Kristen itu dibangun pada satu realitas, yaitu peristiwa kebangkitan. Karena itu tanpa peristiwa kebangkitan Kristus sebenarnya tidak ada pengharapan. Jadi kekristenan itu memiliki pengharapan bukan karena pengharapan itu baik, pengharapan itu positif secara psikologis, tapi iman Kristen mendasarkan pengharapan itu pada satu peristiwa yang menentukan, yaitu Kristus yang bangkit dari kematian.
Jadi landasan atau dasar utama dari pengharapan Kristen adalah Kebangkitan Kristus. kebangkitan. Jadi dari situ awalnya. Ya. Bisa lebih detail apa sih maksudnya kalau itu menjadi basis, itu apa maksudnya, Pak? Ya. Jadi kita tahu bahwa dalam kepercayaan atau semua iman itu akan ada kebangkitan tubuh nanti di akhir zaman. Betul ya? Itu sesuatu future. Tetapi dalam iman Kristen, apa yang future, yang masa depan itu, di dalam Kristus tidak terjadinya future. Tapi yang future itu sudah masuk ke dalam masa kini. Present. Ya. Jadi yang future itu tidak lagi ke depan, tapi dia masa kini, karena itu sudah yang disebut dengan already but not yet. Ya, sudah tapi belum. Dia sudah masuk dalam sejarah, lalu dalam sejarah masa kini kita kemudian ditarik ke depan. Itulah yang saya katakan pengharapan iman Kristen yang tidak sama dengan optimisme. Begitu. Nah, kalau tadi kan supaya lebih jelas, tadi kan Pak mengatakan bahwa ini pengharapan itu berhubungan dengan sesuatu yang yang akan datang. Yang akan datang. Nah, bagaimana Kristen atau teologi Kristen menggambarkan masa depan itu, Pak? Jadi kalau mau dibuat ilustrasi mungkin lebih gampangnya gitu ya. Seperti ombak. Jadi ini adalah seorang tokoh teolog namanya Jugel Moltmann. Jadi Jugel Moltmann mengatakan bahwa dasar pengharapan Kristen itu adalah kebangkitan Kristus, dan dia gambarkan seperti ombak. Dan kita tahu ya kalau ombak besar di laut ya, ombak besar di laut itu, dia kan bergeraknya itu kan seperti laut, ombak kan begini. Nah itu kan menunjukkan sesuatu yang ke depan. Tapi ombak itu kan kemudian turun, lalu dia tarik. Ya, jadi ombak yang menarik gitu ya. Jadi ombak itu masa lalu, ya, dia terjadi. Lalu dari masa depan itu dia tarik kepada masa kini kita, gitu. Sehingga masa kini kita itu adalah masa kini yang didasarkan kepada pengharapan yang nyata. Bukanlah optimisme itu seringkali dibangun oleh sebuah pengharapan yang sesuatu yang sifatnya mimpi atau halusinasi saja. Jadi masih angan-angan begitu. Utopia. Tapi pengharapan Kristen bukan sesuatu yang utopis. Begitu. Karena berbasis pada peristiwa historis tadi, kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan Kristus adalah peristiwa historis. Karena terjadi dalam sejarah. Padahal seharusnya itu merupakan sesuatu yang nanti, yang belum terjadi. Mungkin masuk di dalam kelompok ahistoris. Tetapi yang ahistoris ini masuk ke dalam sesuatu yang konkret sehingga kita dimampukan, digerakkan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena itu di dalam teologi Rasul Paulus, misalnya 1 Korintus 13 ayat 13, di situ mengatakan ada 3 hal utama, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan memang dikatakan itu adalah, yang terbesar adalah kasih. Tetapi kasih tidak akan menjadi kasih kalau tidak ada pengharapan. No hope. Bagaimana orang bisa mengasihi kalau dia no hope? Bagaimana orang beriman kalau dia no hope? Justru hope itulah, harapan itulah merupakan basic yang menentukan iman dan kasih itu. Jadi harapan itu seperti jangkar begitu, Pak, yang membuat orang dapat mengasihi dan dapat punya iman tentang sesuatu yang memang belum dapat dilihat gitu, begitu. Karena itu kan disebutkan dalam surah Ibrani, iman adalah seperti sauh yang dilemparkan gitu ya, ke belakang tabir gitu. Jadi sauh itu adalah jangkar gitu. Tapi kalau tidak ada jangkar, kapal ini bisa kemana-mana. Kapal ini bisa hilang, ditarik oleh ombak, ya mau saja kemana saja begitu. Nah, problem dunia modern ini adalah banyak di antara kita ini kehilangan harapan. Nah, supaya lebih konkret, kalau apa dampaknya kalau saya punya pengharapan yang didasarkan pada sesuatu yang historis, yaitu kebangkitan Kristus itu, ya, apa dampaknya bagi hidup saya sekarang nih dalam melewati hari demi hari, ya, atau apa penanda yang dapat dilihat bahwa orang ini bukan sekadar optimis yang berbasis pada utopis tadi, tapi ini orang sungguh-sungguh punya pengharapan di dalam Kristus gitu. Kondisi real kita ini sekarang adalah berada dalam ketidakpastian, Pak. Oke. Tidak ada aspek kehidupan yang sekarang berani menyatakan kita memiliki sebuah kepastian. Tidak ada semua kepastian. Kita hidup dalam ketidakpastian. Dan yang kedua, di dalam ketidakpastian itu kita sebenarnya menghadapi sebuah relativisme. Relativisme nilai.
Semua itu direlatifkan, Pak. Sampai Tuhan pun juga direlatifkan gitu. Ya. Jadi kita sudah tidak pasti kemudian hidup dalam kondisi yang relatif semua. Lalu yang ketiga adalah orang kehilangan meaning, kehilangan makna hidup. Jadi ini 3 aspek ini, 3 kekuatan ini tergerus begitu. Nah, kalau orang memiliki pengharapan akan kebangkitan, maka dia akan bisa mengatasi 3 kondisi ini, baik itu berurutan maupun bersamaan, dia bisa itu. Karena dia melihatnya dalam bahwa yang ke depan ini kita sudah tahu mau kemana ini. Jelas arahnya. Arahnya itu mau kemana. Dalam semua keruwetan, dalam semua ketidakpastian, dalam semua relativitas, dalam semua ketiadaan makna itu kita masih melihat ada sebuah, yang penting itu orang tahu arahnya kemana. Tapi kalau orang sudah tidak punya pegangan lalu kehilangan arah, Pak, dia udah mau dibawa mana saja, mau dibawa kehancuran, dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Inilah kondisi yang mengkhawatirkan jemaat. Dan saya kurang tahu sejauh manakah memang spiritualitas dan iman umat itu dihayati pengharapan itu kepada kebangkitan Kristus. Apakah hanya ingat pada waktu peristiwa Paskah, ya? Ataukah setelah itu kemudian kembali lagi kepada sebuah optimisme yang sifatnya utopia tadi. Nah, itu problemnya yang harus kita perkuat kehidupan umat kita dengan pengharapan yang berbasis pada Jadi kita memang tidak bisa melihat ya, ini orang sekadar optimis karena bayang-bayang yang ia konstruk sendiri tentang masa depan dengan orang yang memang tak tahu karya, tapi aku tahu arahnya jelas ya, karena saya percaya kepada Kristus yang telah bangkit dan ia akan membangkitkan saya nanti pada suatu saat di masa depan. Jadi kita memang nggak bisa membedakan sesuatu itu dalam diri seorang. Ini optimisme atau pengharapan Kristiani. Yang utopis itu bukan berarti mereka tidak punya perhitungan, Pak. Mereka juga punya perhitungan. Misalnya mereka melihat, naik turun saham, mereka bisa melihat itu. Mereka juga bisa melihat hal-hal yang bisa diukur, bisa semuanya. Tetapi ketika ini semuanya salah perhitungan, Pak, runtuh, maka optimisme itu menjadi sebuah pesimisme yang menghancurkan. Nah, jadi orang yang optimis itu biasanya mudah sekali jatuh kepada kondisi pesimis gitulah. Ketika gagal yang diharapkan terjadi gitu. Dari perhitungan itu dia rasional juga, Pak. Bukan berarti utopis hanya orang bermimpi, tidak. Tapi memang orang yang punya perhitungan, dia juga punya rumus. Tapi problemnya dalam kehidupan ini, rumus-rumus ini dalam satu kondisi yang saya sebutkan ketidakpastian, ya, disruptif, ya, namanya disruptif. Dan juga ada satu kondisi yang namanya kehilangan makna, Pak. Ya. Dan kemudian sesuatu yang relatif, semuanya nilai menjadi relatif. Maka kalau ini hilang dan runtuh, maka optimisme itu dengan mudah sekali berubah menjadi sebuah pesimisme. Begitu. Nah, pesimisme ini berbahaya sekali gitu. Dari orang yang merasa dirinya di atas puncak, lalu dia tiba-tiba berdiri di tempat yang terpuruk, ya, yang kondisi nihil begitu, dia tidak siap begitulah. Nah, pengharapan yang berbasis pada kebangkitan ini harus menjadi sebuah spirit, tapi kita lupa bahwa kebangkitan itu kan ada salib, Pak. Ya, karena itu di dalam teologinya Jürgen Moltmann itu ada namanya teologi inklusis gitu, teologi salib gitulah. Jadi salib itu melihat bahwa mengapa kita bisa melewati itu semua, karena kita melewatinya juga di dalam sebuah salib gitu. Penderitaan itu kita hadapi dengan penuh pengharapan dan kita terlatih. Jadi pengharapan itu seperti kalau kita harus exercise gitu ya. Jadi makin kita exercise dengan rutin ya, dengan baik, itu terbentuk otot-otot iman tuh kelihatan semua gitu. Jadi tidak bisa hanya satu kali tayang kemudian dengar bikin, itu memang harus dilatih gitu. Supaya kita di dalam penderitaan-penderitaan yang ada kita terlatih ya. Pernah merasakan apa artinya dibanting, apa artinya dia gagal ya. Tapi ia tidak hancur oleh itu. Nah, itulah. Itu dia tetap berjalan karena dia tahu arahnya. Tahu arahnya. Gitu. Nah, apa-apa kita dalam tapi yang penting kita tahu arah gitu. Hidup ini tahu arahnya.
arahnya kemana itu, Pak? Nah, arahnya tentunya kepada apa yang kita kenal, yaitu janji Allah secara eskatologis gitu. Tentang masa depan tadi. Yes. Oke. Karisma, ini Pak Yok, ini tehnya habis ini. Ya. Ya, ini bisa dibikinkan ditambah lagi. Oke Pak Yok, kita lanjutkan. Ya, bagaimana merelasikan pengharapan Kristiani ketika dalam hidup sekarang ini kita masih mengalami aneka penderitaan. Tapi minta Karisma dulu deh, isi minum Pak Yok. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat kami, masih bersama dengan kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus sebagai penjaga warung. Kita sedang berbicara tentang merawat pengharapan kepada Allah bersama Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Tadi sudah dijelaskan apa itu pengharapan. Pak Yo, sekarang ini kan kita berharap kepada Allah. Ya, harapan itu kita sampaikan lewat doa-doa kita. Ya. Tetapi bagaimana kita merawat pengharapan itu ketika doa-doa itu terasa kering dan iman terasa semakin melemah. Apa yang Bapak katakan itu merupakan hal yang real dan banyak dialami. Bahkan oleh orang-orang yang mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Mereka mengalami apa yang disebut dengan dark night of the soul. Ya. Jadi satu kondisi perasaan yang hampa, yang kosong di dalam penderitaan yang mereka hadapi itu. Nah, apakah yang harus dilakukan? Nah, seringkali di dalam kondisi semacam ini yang paling menguat itu adalah perasaan. Nah, justru sikap yang tepat di dalam menyikapi pengharapan yang positif yang berakar pada kebangkitan Kristus, sarannya adalah tempatkanlah kepada komunitas atau persekutuan umat. Nah, biasanya orang yang menderita ini cenderungnya dia menarik diri dari persekutuan. Nah, pengharapan itu senantiasa akan lebih dikuatkan kalau kita memiliki komunitas. Tapi kita tahu bahwa komunitas itu di dalam gereja itu sangat besar, Pak. Ya. Karena itu sangat disarankan kalau tiap-tiap umat itu mempunyai apa yang disebut dengan komunitas minimal itu cell group. Jadi kalau kita perhatikan gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang berkembang dengan baik di tengah-tengah kesulitan yang ada itu, mereka makin kuat di dalam komunitas cell group-nya itu. Kemudian yang kedua, kita harus waspada dengan perasaan itu ya, perasaan yang tertekan itu. Karena itu kita harus melatih diri, gunakanlah, coba kamu ukur dengan data yang lebih objektif. Ya. Jadi
dalam kondisi susah itu, kalau kita misalnya mengalami kegagalan, coba mulai berani menuliskan apakah ini sesuai faktual. Ya. Nah, seringkali penderitaan kita tuh diperkuat oleh sesuatu yang sifatnya tidak faktual, tapi sesuatu yang lebih imajinatif. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa penderitaan itu justru kadang-kadang merupakan media bagi Allah untuk bekerja, memproses kita. Jadi ada blessing in disguise. Ya. Nah, seringkali orang menghindari penderitaan, tapi penderitaan asal jangan kita yang membuatnya ya. Itu bisa menjadi blessing in disguise saat kita mengalami dark night of the soul. Begitu. Dan yang keempat adalah bahwa saat kita mengalami kekelaman atau kegelapan spiritual itu, justru kita itu bisa mempunyai relasi yang lebih dekat. Ada aspek ketergantungan kepada Allah. Ya. Jadi itu merupakan satu momen yang berharga. Makin kita menemukan, menyadari keterbatasan kita, menyadari kefanaan kita, dan membuat kita itu lebih bergantung kepada Allah. Ya, jadi mulai ada sebuah relasi intim yang mulai dibangun. Ya. Jadi seperti Yakub itu mengalami satu darkness of the soul. Nah, justru disitulah Allah mengajar dia dengan satu pengalaman yang tidak terlupakan, yaitu diajak bergumul. Yakub ya. Ya, Yakub itu bergumul dengan Allah sampai pagi, bahkan dia sampai dipukul, sampai pincang ya. Tapi dari situlah identitas dirinya berubah. Dari Yakub yang artinya penipu menjadi Israel begitu ya. Jadi di situ kita melihat bahwa tidak setiap penderitaan itu merupakan sebuah kerugian atau kegagalan. Tapi sebaliknya, melalui penderitaan itulah iman kita semakin dimurnikan. Jadi, apakah bisa dikatakan bahwa kita dapat tetap merawat pengharapan meskipun tadi doa kering, iman melemah, atau masih mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia? Kalau kita tidak berfokus pada penderitaan yang dialami itu. Ya. Jadi kecenderungan kita adalah memang fokus pada penderitaan yang kita alami. Sehingga makin kita fokus kepada penderitaan itu, maka penderitaan itu makin dalam pikiran kita, dia makin membesar. Makin membesar, makin kita makin melemah. Nah, karena itu fokuslah kepada Allah melalui penderitaan yang ada, karena Allah itu lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Jadi makin kita berfokus kepada Allah, maka penderitaan yang besar itu bukan hilang, dia makin mengecil, lebih proporsional, ya, bahkan lebih faktual. Bahkan sebenarnya penderitaan itu secara faktual itu tidak terlalu besar seperti imajinasi kita. Yang paling berat itu adalah penderitaan kita, kehilangan harapan itu karena kita melihat bahwa penderitaan itu sedemikian besarnya. Adalah nggak sebesar itu. Dalam imajinasi kita, sehingga itu sudah belum kita hadapi saja kita sudah mudah kecil hati dan tidak bisa mempertahankan ketangguhan kita di tengah penderitaan itu. Jadi memang benar atau oke kalau orang memandang penderitaan itu sebagai ini kesempatan untuk berlatih, kesempatan untuk dimurnikan oleh Tuhan. Ya, tapi walaupun harus tetap sadar ya, bukan penderitaan yang kita ciptakan sendiri ya. Oke. Ya, jadi memang penderitaan yang karena kita diperlakukan sesuatu yang memang tidak adil. Ketika kita itu didiskriminasi, ketika kita itu difitnah, ketika kita itu diperlakukan dengan buruk seperti yang dialami oleh Yusuf, begitu ya. Yang diperlakukan tidak baik oleh saudaranya, bukan dia yang membuat gara-gara. Ya, kadang-kadang orang tidak berani mengakui kesalahan atau kelemahan yang dia lakukan, begitu. Lalu dia mudah sekali untuk menyalahkan pihak lain, mencari kambing hitam. Jadi yang saya maksudkan ini kita jujur ya, bahwa penderitaan yang kita alami itu secara jujur bukan karena murni ya. Ya tentunya ada aspek kesalahan kita tetap ada, bukan murni dari kesalahan kita, gitu. Tapi kalau itu merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh kita, itu merupakan sebuah karunia. Ya, itu Filipi juga berkata yang sama. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya iman,
tapi juga dikaruniai kepada kamu penderitaan. Jadi bagaimana kalau seseorang berada dalam situasi penderitaan yang luar biasa berat, ya, dan ia tidak lagi melihat bahwa no way out. Mungkin berat lalu udah sekian lama. Bagaimana bisa tetap merawat pengharapan dalam situasi darkness seperti itu, Pak? Ini poin langkah spiritual yang sulit, yaitu mampu menerima musim kering itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Oke. Jadi kemampuan menerima ya sesuatu seperti Paul Tillich itu pernah menulis bukunya yang terkenal namanya The Courage to Be, ya, keberanian berada. Keberanian berada adalah justru ketika kita mampu merangkul ketiadaan atau non-being itu. Ketika kita bisa merangkul non-being itulah kita akan dimampukan untuk melihat being itu. Kita mengalami kehadiran sang being yaitu Allah itu. Merangkul penderitaan, ya, merangkul ketiadaan, kekosongan, kehampaan yang tanpa harapan itu sebagai bagian dari hidup yang masih dilewati. Itu adalah bagian, ya. Nggak fatalistik itu, Pak? Bukan, dia memang sesuatu yang harus bukan fatalistik kan begini, Pak. Kita tidak berjuang, kita hanya mau pasrah. Terima saya pasrah. Menerima. Ya. Ini bukan terima juga ya? Bukan menerima, dia berjuang. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk keselamatan hidupnya. Dia pergi ke dokter yang ada, dia menjaga tubuhnya, tapi misalnya dia kondisi sakit itu ya Pak. Ini saya pernah baca, ada satu kisah menarik. 22 tahun orang ini tidak bisa Pak berdiri, tidak bisa tidur samping, karena setiap kali dia berubah itu dia kesakitannya luar biasa. Apa yang dia lakukan? Ini hanya dia belajar satu hal, yaitu mampu menerima dengan ucapan syukur setiap sakit itu Pak. Dan akibatnya apa? Dia bertumbuh menjadi seorang pribadi dengan satu karakter yang sangat luar biasa. Nah, jadi ini contoh Pak ya, mampu bisa menerima 22 tahun loh, itu bukan perkara waktu yang pendek loh. Dia bisa terima itu, proses tentunya tidak mudah ya, prosesnya itu tentu berproses, tapi akhirnya sampai pada titik dia bisa menerimanya itu. Nah, kemampuan menerima itulah tindakan iman. Jadi tindakan iman adalah kemampuan kita untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah menjadi bagian dari hidup kita, tapi disitulah Allah memproses kita untuk menjadi ada sebagaimana yang seharusnya. Bagaimana Pak Yo melihat para pengkhotbah Kristen yang memberi penghiburan tentang nikmatnya kehidupan nanti di sorga kepada orang yang sedang menderita di sana. Jadi orang diajak untuk trans. Jadi bayangkan ini penderitaan ini di sini cuma sementara, nanti di sorga kamu akan disediakan bla bla. Bagaimana Pak Yo memandang narasi-narasi khotbah seperti ini? Nah, itu yang dikatakan oleh Bonhoeffer yaitu sikap eskapis. Eskapis itu sikap melarikan diri. Jadi kita tidak diajak untuk melihat realita sebagai fakta, sebagai peristiwa real yang harus kita sikapi, tapi kita mengajak umat itu untuk melepaskan diri dari penderitaan dengan membuat semacam imajinasi, janji-janji keselamatan atau surga, kenikmatan, bla 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 yang sebenarnya adalah halusinasi. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah izinkan saya dari sudut psikologi ya mengatakan itu adalah pengobatan terapi yang sifatnya membius, sifatnya membuat orang makin menderita kondisi mental disorder itu ya. Karena orang tidak diajak untuk melihat menghadapi realita sebagai realita begitu ya. Nah, karena itu janji-janji semacam ini adalah janji-janji kosong, PHP lah ya, pemberi harapan kosong yang bukan hanya dihindari, harus ditolak ya. Para pengkhotbah yang melakukan PHP harus diturunkan dari mimbar. Itu merusak jemaat itu ya. Karena kehidupan gereja itu adalah komunitas yang menyehatkan. Kita semua orang sakit. Ya, jemaat itu adalah semua orang sakit. Semua manusia ini orang sakit. Nah, justru karena itu gereja hadir untuk memberikan terapi. Jadi jangan orang sakit ini diajak lebih sakit lagi begitu. Ya, pengharapan menjadi eskapis. Nah, karena itu saya katakan bahwa pengharapan di dalam kebangkitan Kristus adalah pengharapan yang didasarkan kepada satu peristiwa yang historik. Kebangkitan tadi. Ya, kebangkitan tadi begitu.
Ini bukan eskapis, menghadapi. Nah, kebangkitan itu tidak sekadar satu kebangkitan, tapi terkait dengan peristiwa yang menyakitkan, yaitu salib itu. Karena itu antara salib dan kebangkitan itulah menjadi sebuah satu realita ya, yang penting disitulah terjadilah penebusan dosa itu, pengampunan Allah itu. Nah, kalau begitu, Pak Yo, apa yang mestinya diwartakan gereja ya kepada umat atau kepada dunia ini ketika kita harus mengatakan penderitaan itu kan semakin hari tampaknya nggak semakin berkurang, Pak. Ya, di banyak tempat, di banyak kelompok masyarakat itu penderitaan itu luar biasa terhadap orang-orang yang misalnya rumahnya hancur karena banjir bandang. Apa yang mestinya gereja wartakan supaya pengharapan itu tetap terpelihara setelah beberapa informasi berikut ini? Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Saudara kami masih bersama kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya Arlianus sebagai penjaga warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang membahas topik tentang merawat pengharapan kepada Allah. Sahabat bisa menuliskan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar yang tersedia ya. Silakan menuliskannya, nanti Pak Yo akan tentu merespons. Saya tadi menentukan pertanyaan Pak di ujung segmen yang kedua. Apa yang seharusnya gereja wartakan ketika manusia mengalami penderitaan yang semakin hari, atau kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami penderitaan yang semakin hari semakin berat dan memang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Bagaimana? Apa yang diwartakan supaya pengharapan itu jangan mati, pengharapan itu tetap terpelihara, Pak? Ini satu pertanyaan yang sangat menantang dan realistik di dalam hidup bergereja, yaitu bahwa gereja jangan pernah bergeser pada dasar yang paling fundamental, yaitu Kristus. Ya. Kristuslah yang menjadi pijakan kita dalam melihat seluruh peristiwa, termasuk dalam hal ini adalah penderitaan sebagai satu realita. Karena itu iman kepada Kristus tidak pernah menyangkal penderitaan. Penderitaan itu diakui. Dan gereja memberikan ruang bagi umat, bagi kita untuk meratap. Problem gereja seringkali tidak memberikan ruang bagi umat untuk meratap. Meloncat pada tadi janji-janji yang manis. Janji-janji PHP tadi, ya, pemberi harapan palsu yang imajinatif, yang justru mengajak orang eskapis tadi. Gereja harus mengajak umat itu memberikan ruang, pertama-tama berikan ruang apa? Untuk meratap. Ya. Dan ini poin penting bahwa komunitas iman yang saya kenal itu kekristenan awal itu selalu memberikan ruang Pak untuk meratap. Coba baca kitab Mazmur, ada berapa banyak pasal tentang pasal-pasal yang meratap kepada Allah.
Nah, sejauh mana liturgi kita juga adalah liturgi yang memberikan ruang bagi umat untuk mengeksplorasi ratapannya, rintihannya, ya, bahkan putus asa dan segala gejolak yang ada di dalam hatinya. Nah, poin inilah yang setelah orang ini melepaskan ratapannya, Pak, orang itu akan dimampukan sedikit, Pak, berpikir lebih jernih, Pak. Ya. Jadi mengapa orang itu dalam penderitaannya akan menjadi berat itu karena apa? Tidak ada ruang untuk menyalurkannya, sehingga kemampuan untuk menganalisis, untuk melihat persoalannya lebih jernih itu dia akan tertutup. Gitu. Karena dia nggak berjarak dari persoalan. Nah, benar. Jadi ketika kita memberikan ruang itu mulai level atau ranah yang sebetulnya lebih rasional, lebih logis itu akan kelihatan, Pak. Nah, ketika kita memberikan itu, kita bisa melihat, nah, kita jatuh di dalam pesimisme, kata Jürgen Moltmann, pesimisme yang melemah, atau kita jatuh kepada optimisme yang naif. Dua-duanya keliru. Ya, keliru. Nah, karena itu Jürgen Moltmann mengatakan perlunya jalan yang ketiga. Yaitu jalan iman yang bisa melihat bukan di situ, tapi melihat di mana sih Allah ini bekerja di dalam penderitaan saya. Jadi Allah itu bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Jadi bukan berarti Allah menyetujui, tetapi Allah bekerja di dalam realitas, di dalam penderitaan real kita, begitu. Pak Yo berkali-kali tadi secara entah langsung atau tidak langsung mengutip pernyataan Jürgen Moltmann yang menulis buku Theology of Hope. Oke, Theology of Hope. Bisakah Pak Yo supaya ini saya khawatir tidak semua sahabat DKB familiar dengan bisa memberi sedikit apa sih kerangka bagaimana sih Moltmann menggambarkan atau mendeskripsikan, menjelaskan pengharapan itu dan bagaimana ujungnya? Ya, Moltmann menarik di sini. Kita membayangkan, kita mengimani Allah Maha Tinggi, pasti kita jawab amin. Allah itu ada di dalam, hadir di dalam kita, yes. Tapi jarang orang menyadari bahwa Allah juga di depan. Nah, pengharapan itu didasarkan kepada Allah yang di depan. Karena itu Allah yang di depan disebut sebagai pengharapan eskatologis. Dalam pengharapan eskatologis, Allah di dalam Kristus itu hadir itu di dalam sejarah, tetapi dalam kenaikannya ke surga, Dia menempatkan juga Kristus itu ada di depan. Karena Kristus ada di depan, maka Dia menarik kita yang saat ini masih ada di sini kepada dirinya. Kita ditarik dari titik alfa ke titik omega. Dengan demikian, iman kepada Kristus yang wafat dan bangkit itu membuat kita memiliki iman yang eskatologis, yang bergerak ke depan, yang progresif. Dan di dalam progresif itu kita melewati sebuah event-event yang menyakitkan dan salah satunya adalah penderitaan itu. Jadi penderitaan itu yang disebut oleh Rasul Paulus, siapakah di antara kita yang dapat memisahkan diri dari kasih Kristus? Penindasan, pedang, bahkan maut. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, begitu. Karena Kristus yang ada di depan adalah Kristus yang sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Sehingga kita ditarik ke depan oleh Kristus yang adalah Sang Alfa dan Omega itu. Dengan demikian iman kepada Kristus menjadi iman yang hidup. Iman yang hidup ini iman yang progresif tapi juga faktual. Faktual artinya apa? Kita menghadapi penderitaan ini, kita tidak eskapis, kita tidak lari, kita tidak menghindar, kita tidak bersembunyi, kita berjalan. Kita lewati setiap lembah kelam itu, kata Mazmur 23. Ya, aku tidak takut bahaya walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Jadi sangat indah, sangat tepat. Dan itu saya katakan bahwa umat manusia membutuhkan Kristus, bukan hanya orang Kristen gitu loh. Karena Kristus itu adalah Tuhan yang adalah Kurios semesta, ya, yang
terbuka dan memanggil semua orang kepada dirinya. Dialah ada Sang Firman yang memegang seluruh ciptaan di dalam dirinya, supaya di dalam Kristus itulah setiap orang memiliki pengharapan di tengah realitas yang saat ini adalah ketidakpastian atau era disruptif tadi. Baik Pak, jadi kalau saya lihat kan dari penjelasan apa Allah yang di depan, ya artinya bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu dia menarik kita. Ya, dan sebenarnya dia yang ada di depan itu sebenarnya sudah bersama-sama dengan kita di sini. Nah, apa artinya secara praktis ini, Pak? Bahwa masa depan kita ini ada di tangan Allah yang ada di depan itu, Allah yang setia. Apa secara praktis itu artinya dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini? Ya, jadi Allah yang setia harus kita ingat, jangan lupa poinnya, bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Oke. Ya. Kalau Allah berdaulat tidak tergantung pada apapun, pada siapapun. Ya. Allah berdaulat pada dirinya sendiri, ya, pada Trinity di dalam dirinya. Maka secara praktis ketika kita mengimani kepada Allah yang eskatologis, yang berdaulat dan dia setia, itu adalah bahwa dia akan memenuhi janji-janjinya. Asal poinnya begini loh. Ini hanya soal pengalaman iman. What is your experience, your faith? Ya, bagaimana pengalaman imanmu di dalam menghayati Allah yang berdaulat itu? Ketika kita menghayati Allah yang berdaulat itu selalu ada penderitaan atau kesulitan, ternyata apa? Kita kok menemukan apa? Selalu ada inspirasi, Pak. Nah, itulah poin penting. Ya. Apakah itu Israel? Kenapa sih kok banyak orang Israel yang jenius? Karena mereka lihat bahwa di dalam setiap penderitaan itu mereka menemukan inspirasi, Pak. Yang jauh melampaui dari dunia ini. Jadi selalu menemukan poin-poin solusinya itu ketemu. Nah, problemnya adalah saat kita mulai penderitaan, kita nih seringkali kehilangan kemampuan menemukan solusi. Karena kita tidak terlatih membuat problem solving. Nah, iman yang eskatologis adalah iman yang terampil dalam menghadapi problem solving itu. Apakah itu tidak lalu menjadi, kalau begitu sebenarnya saya tidak perlu iman, tapi saya punya kemampuan melatih diri untuk menemukan, untuk melakukan problem solver? Hanya itu mungkin bisa menjadi sebuah statement yang, tapi saya mau tanya, coba, kemampuan apa yang membuat orang yang berkata demikian bisa menemukan problem solving ketika penderitaan itu menerpa dalam skala yang besar, dalam skala yang besar dan intensitas yang tinggi gitu loh. Kalau kita satu penderitaan kita atasi itu ya masih manusiawi. Tapi kalau kemudian intensitasnya tinggi lalu skalanya besar, biasanya sudah no hope gitu. Nah, kekuatan apa nih pertanyaannya? Kekuatan apa yang membuat orang ini bisa berpijak begitu? Ya, misalnya ini juga pertanyaan saya kepada para ateis. Pijakan kamu apa dalam kondisi yang semacam ini supaya masih bisa bertahan itu loh? Apa dasar pijakannya itu? Supaya tetap punya pengharapan untuk terus berjalan. Nah, kalau saya kata iman Kristus, karena iman Kristus mempunyai kemampuan mentransendensikan iman. Kekuatan itu terjadi karena kita mampu mentransendensikan iman. Jadi kalau iman saya ini masih pada realitas yang real dan saya tidak ya saya hanya bisa menghadapi kondisi real ini saja. Tapi ketika skala besar, saya kehilangan kemampuan untuk mengatasi dalam kapasitas yang sebesar itu. Itu yang saya katakan, iman senantiasa mentransendensikan iman kita sehingga mampu memeluk, merangkul non-being. Dan saat kita merangkul penderitaan dan non-being itulah justru kita menemukan being absolut, yaitu Allah yang menyatakan diri dalam Kristus dan dialah yang menarik kita kepada dirinya ke depan. Yang eskatologis itu. Oke Pak Yo, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan tiba pada ujung acara ini. Seperti biasanya, apakah ada semacam pesan pastoral kepada sahabat kami berkaitan dengan topik kita merawat pengharapan kepada Allah? Silakan. Kita merawat pengharapan karena di situ letak makna hidup kita. Ketika kita kehilangan pengharapan, disitulah kita kehilangan makna hidup kita. Dan ketika kita kehilangan makna hidup kita, kita kehilangan totalitas diri kita. Lalu bagaimana kita harus merawat pengharapan? Maka poin utamanya adalah sejauh mana kita menempatkan
Kristus yang bangkit itu sebagai pondasi utama dalam hidup kita. Sehingga Kristus yang bangkit bukan hanya peristiwa ritual Paskah, tapi menjadi sebuah realitas iman, menjadi pengalaman iman yang konkret, sehingga melalui Kristus yang bangkit itu kita melihat tangan Allah yang tidak bisa kita lihat secara indrawi, tapi kita tahu bahwa kita dituntun dan ditarik kepada Allah yang ada di depan, Allah yang eskatologis, karena kita tahu bahwa hidup kita semuanya itu ada hidup yang mempunyai makna, tapi ingat, kita semuanya hidup di sini mempunyai tujuan. Karena itu jangan sampai kita kehilangan makna dan tujuan. Dan dua aspek inilah yang dirangkul, dinyatakan secara konkret di dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Oke Pak Yo, terima kasih atas pencerahannya kali ini kepada kita semua para sahabat. Dan itulah percakapan kami tentang merawat pengharapan kepada Allah. Sekali lagi, bila masih ada komentar, ada pertanyaan Anda tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan bila ada masukan-masukan usul topik yang Anda inginkan kita bahas di Warteg RI, silakan boleh masuk ke kolom komentar atau silakan kirim kami lewat nomor 0812 8188 9191. Demikian, sampai jumpa pada Warteg RI berikutnya. Tuhan memberkati.